Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widianto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UPBJJUT Medan, dengan nomor induk mahasiswa 5011930099. Di sini saya akan menjawab tugas 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama, dari judul jurnal, peran pendidikan dalam mendorong kesetaraan gender di masyarakat. 1. Artikel peran pendidikan dalam mendorong kesetaraan gender di masyarakat yang ditulis oleh Febriani Tue, Ramla Hartini Melo, Lukman Samantowo, dan Asrul menyoroti pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara gender. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, ketidaksetaraan gender tetap menjadi isu kompleks. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran pendidikan dalam mempromosikan kesetaraan gender. Definisi gender dijelaskan sebagai konstruksi sosial yang berbeda dari seks yang berhubungan dengan peran dan fungsi yang dibentuk oleh masyarakat. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang dapat mengurangi stereotip gender dan memberdayakan perempuan. Kebijakan pendidikan yang adil dan kurikulum berbasis kesetaraan gender sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung. Beberapa kebijakan direkomendasikan termasuk peningkatan akses pendidikan, penghapusan stereotip dalam kurikulum, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender di sekolah. Kurikulum berbasis kesetaraan gender harus bebas dari bias gender dan mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan seperti penghapusan stereotip dalam bahan ajar dan pengajaran tentang hak asasi manusia. Pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung kesetaraan gender. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik tentang pendekatan peka gender sangat diperlukan untuk mengurangi bias dalam praktik pendidikan. Pendidikan yang tepat dapat mengurangi stereotip gender yang meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai sektor, memungkinkan keduanya untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi dari artikel ini mencakup peningkatan kampanye kesetaraan gender di masyarakat, pelatihan bagi guru dan orang tua untuk memahami serta menerapkan prinsip kesetaraan gender. Dalam pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, kesetaraan gender adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan pendidikan memiliki peran strategis dalam mengurangi stereotip serta meningkatkan partisipasi. Diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan kesejahteraan gender dan pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam artikel peran pendidikan dalam mendorong kesetaraan gender di masyarakat terdapat banyak poin yang relevan dengan pengalaman saya mengajar di sekolah. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat transformasi sosial dalam mempromosikan kesetaraan gender. Saya menyadari bahwa di kelas seringkali terdapat stereotip gender yang mempengaruhi interaksi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Misalnya, dalam belajar olahraga, siswa laki-laki sering diberikan latihan yang lebih berat dibandingkan dengan siswa perempuan, menciptakan persepsi bahwa laki-laki lebih unggul secara fisik. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya kurikulum berbasis kesetaraan gender dan penghapusan stereotip dalam bahan ajar. Di sekolah saya, ada upaya untuk menyusun materi yang lebih inklusif, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Saya berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pengajaran saya. Misalnya, dengan menampilkan tokoh perempuan yang berprestasi dalam berbagai bidang dalam materi pelajaran. Hal ini membantu siswa memahami bahwa kemampuan tidak bergantung pada jenis kelamin. Pendidikan yang peka gender juga penting dan saya telah mengikuti pelatihan untuk mengikuti pemahaman saya tentang isu-isu ini. Melalui pelatihan tersebut saya belajar bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung semua siswa. Saya berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas. Dari sudut pandang saya, kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah sangat penting untuk menciptakan budaya kesetaraan gender di sekolah. Saya sering melibatkan orang tua dalam pembicaraan tentang pentingnya mendukung pendidikan anak
perempuannya dan laki-laki secara setara. Pengalaman mengajar ini memperkuat keyakinan saya bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Keterkaitan antara teori dalam artikel dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk menciptakan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan. Nomor 2, dengan judul Jurnal Gender Difference in Teacher Pedagogical Practice and Attitude Toward Student Learning. Hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut yaitu judul artikel Gender Difference in Teacher Pedagogical Practice and Attitude Toward Student Learning dengan penulis Muhammad Imron Asif Sultan dan Faizal Ali. Journal of Education and Social Studies atau JESS, tahun terbit Maret 2024. Artikel ini mengkaji perbedaan gender dalam praktik pedagogik dan sikap guru terhadap pembelajaran siswa pada sekolah dasar dengan satu guru di distrik Sorganda, Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan gender dalam praktik pedagogik guru dan sikap terhadap pembelajaran siswa, khususnya pada sekolah dasar di distrik Sorganda, Pakistan, yang hanya memiliki satu guru atau single teacher school, menggunakan metode survei kuantitatif dengan sampel 74 guru, 43 laki-laki dan 31 perempuan. Penelitian ini mengevaluasi 7 aspek praktik pedagogik dan 3 dimensi sikap terhadap pembelajaran siswa. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara guru laki-laki dan perempuan dalam praktik pedagogis secara umum serta sikap terhadap pembelajaran siswa. Dengan pengecualian pada manajemen kelas di mana guru laki-laki menunjukkan performa lebih baik. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan gender tidak mempengaruhi keseluruhan praktik pedagogik. Namun, berbeda dalam aspek manajemen kelas. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian merekomendasikan adanya pelatihan manajemen kelas khusus dan kolaborasi antara guru untuk meningkatkan efektivitas pengajaran di sekolah dengan keterbatasan tenaga pengajar. 2. Kaitannya artikel dengan materi modul MPDR 5302 Gender dalam Pendidikan Dasar. Artikel jurnal ini diteliti oleh Muhammad Imron DKK pada tahun 2024, memiliki beberapa kaitan signifikan dengan materi modul MPDR 5302 isu gender dalam pendidikan dasar. Berikut analisis keterkaitan antara keduanya. 1. Relevansi dengan tujuan strategis kesetaraan gender. Artikel ini sejalan dengan tujuan strategi kesetaraan gender yang disebut dalam materi modul MPDR 5302, khususnya pada poin meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian Imron DKK secara langsung mengkaji praktik pedagogis guru dan sikap terhadap pembelajaran siswa dari perspektif gender, yang merupakan komponen penting dalam menciptakan pendidikan yang responsif gender. Yang kedua, pengaruh utama gender dalam manajemen sekolah. Materi modul MPDR 5302 menekankan pengaruh utamaan gender pada lembaga-lembaga pendidikan dan manajemen sekolah. Sebagai tujuan strategi, artikel tersebut memberikan bukti empiris tentang bagaimana gender guru dapat mempengaruhi aspek manajemen kelas, di mana ditemukan perbedaan signifikan antara guru laki-laki dan perempuan. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pengaruh utamaan gender dalam manajemen sekolah. Yang ketiga, perspektif gender sebagai konstruksi sosial. Materi modul MPDR 5302 menjelaskan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah dan tergantung waktu dan kepatutan budaya setempat. Penelitian dalam artikel tersebut menunjukkan bagaimana konstruksi sosial gender mempengaruhi praktik pedagogis guru, khususnya dalam manajemen kelas di Pakistan. Hal ini merefleksikan konsep dalam materi bahwa gender bersifat sosial dan dapat berubah sesuai konteks budaya dan sosial. 4. Pembelajaran inklusif gender.
Dalam materi modul MPDR 5302 disebutkan konsep guru sensitif gender, yaitu guru yang memiliki kepekaan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses, partisipasi, dan kemampuan untuk mengambil manfaat dari hasil belajar. Penelitian dalam artikel tersebut menganalisis perbedaan gender dalam praktik pedagogis dan sikap guru yang merupakan langkah penting dalam mengembangkan kepekaan gender di kalangan pendidik. Yang 5, pembahasan tentang stereotip gender. Materi modul MPDR 5303 membahas stereotip, stigmatisasi, dan pelabelan negatif sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender. Meskipun artikel tersebut tidak secara langsung menyebutkan stereotip gender, temuan bahwa guru laki-laki lebih baik dalam manajemen kelas daripada guru perempuan bisa jadi merupakan cermin dari stereotip gender yang ada di masyarakat Pakistan yang patut dikaji lebih lanjut. Yang keenam, relevansi dengan inisiatif pemerintah. Materi modul MPDR 5302 menyebutkan berbagai inisiatif pemerintah Indonesia terkait kesetaraan gender, termasuk Inpres nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Penelitian dalam artikel tersebut dapat memberikan informasi berharga untuk mengimplementasi kebijakan pengarusutamaan gender, khususnya dalam konteks pendidikan dasar. 7. Pendekatan terhadap keadilan gender. Konsep keadilan gender dalam materi modul MPDR 5302 didefinisikan sebagai suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak dasar. Penelitian dalam artikel tersebut memberikan perspektif tentang bagaimana keadilan gender dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik guru laki-laki dan perempuan dalam pengembangan profesional mereka, khususnya dalam manajemen kelas. Demikian jawaban tugas 2 dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.